3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bertemu kembali dengan channel Darul Ilmi. Channel yang menyuguhkan informasi-informasi sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan agama. Semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberi kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Sahabat Darul Ilmi, bulan Syawal telah datang. Bulan di mana umat Islam kembali kepada fitrah setelah sebulan penuh menjalankan ibadah Ramadan. Namun, Syawal bukanlah akhir dari ibadah, justru menjadi awal bagi pembuktian keteguhan iman dan amal. Tahukah sahabat, Syawal adalah bulan penuh keberkahan yang memiliki amalia khusus, sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man soma Ramadana, suma'at ba'ahu, sitam min Syawal, kana kasaumi dahri kuli." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi umat Muhammad. Betapa tidak, hanya dengan melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan, dengan jumlah hari rata-rata di dalam kalender Hijriyah sebanyak 30 hari, kemudian ditambah dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, jika dirujukkan badan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 160, maka sangat sesuai dengan perhitungan matematis. Rincian keterangannya adalah sebagai berikut. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati, falahu asyru amsa'aliha." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Ayat ini menjadi penjelas bahwa, jika amalia puasa yang berjumlah 36 hari, dan diberikan nilai pahala 10 kali lipat, tentu berjumlah 360. Dan perhitungan ini sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Hijriyah. Subhanallah. Terkait dengan puasa Syawal ini, Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, para ulama salaf sangat semangat melaksanakan puasa ini, sebagai bentuk kesempurnaan ibadah Ramadan mereka. Bahkan sebagian ulama salaf seperti Imam Nawawi menyebutkan bahwa, puasa Syawal adalah bagian dari tanda diterimanya puasa Ramadan. Selain itu, para sahabat dan ulama terdahulu memperbanyak tilawah Al-Quran, sholat sunnah, dan sedekah di bulan ini. Karena bagi mereka, amal setelah Ramadan adalah cerminan kualitas ibadah seseorang. Sahabat Darul Ilmi, Ramadan telah melatih kita dalam banyak hal. Di antaranya menahan hawa nafsu, membiasakan salat malam, memperbanyak zikir dan tilawah. Namun yang terpenting bukan hanya melakukan ibadah itu selama sebulan, tapi bagaimana menjaga istiqomah setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Fusilat ayat 30. "Innal lazina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhufu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka, seraya berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Quran Surat Fusilat ayat 30. Istiqomah itu lebih berat daripada sekadar memulai amal. Itulah mengapa bulan Syawal menjadi ujian, apakah kita hanya hamba Ramadan atau hamba Allah sepanjang masa. Sahabat DIC Rohimakumullah, Ramadan mengajarkan kita disiplin waktu, keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengendalian diri. Nilai-nilai ini jangan kita tinggalkan begitu saja. Bayangkan, jika semangat Ramadan diteruskan sepanjang tahun, masjid akan tetap ramai, tilawah akan terus mengalir,
tangan akan tetap ringan bersedekah, dan hati akan terus terjaga dari maksiat. Maka dari itu, tanamkan niat sejak Syawal ini, jadikan Ramadan sebagai titik balik hidup. Bangun kebiasaan baru yang sudah dibentuk selama Ramadan dan lanjutkan sebagai gaya hidup Islami sepanjang tahun. Namun sayangnya, tidak sedikit dari kita yang setelah Idul Fitri justru terjatuh pada kelalaian. Bentuk-bentuk kelalaian tersebut antara lain: meninggalkan salat berjamaah, padahal selama Ramadan kita rajin ke masjid; kembali ke maksiat seperti gibah, menonton hal-hal haram, atau bermalas-malasan; berlebihan dalam merayakan lebaran, hura-hura, atau berutang demi gengsi; menunda-nunda puasa Syawal, hingga akhirnya lupa dan melewatkannya. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, bulan Syawal adalah momentum untuk meningkatkan kualitas diri. Perkuat kembali niat dan tekad bahwa ibadah bukan hanya saat Ramadan. Rutin melaksanakan puasa sunnah, seperti Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Memperbanyak amal sosial, seperti silaturahmi, membantu sesama, dan berbagi kepada yang membutuhkan. Meningkatkan ilmu dan pemahaman agama, lewat majelis taklim, membaca buku, atau mengikuti kajian online. Melatih diri untuk terus ikhlas dan sabar, sebagaimana saat Ramadan kita berlatih menahan diri. Sahabat Darul Ilmi, Ramadan adalah madrasah kehidupan. Syawal adalah awal dari perjalanan panjang menuju perjumpaan dengan Allah. Jangan sia-siakan pelajaran yang telah kita dapatkan. Mari terus perbaiki diri, jaga semangat ibadah, dan tebarkan kebaikan selama 11 bulan ke depan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah hingga akhir hayat. Demikianlah uraian tentang amaliyah bulan Syawal, yang menjadi ciri diterimanya ibadah bulan suci Ramadan. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Darul Ilmi agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.